Shalom saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Semoga kasih dan damai Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Amen. Hari ini saya ingin kongsikan tentang ketenangan di dalam Tuhan. Banyak perkara yang boleh membuat jiwa kita tidak tenang, seperti masalah, pergumulan hidup, isu-isu yang berlaku dalam hidup kita, kekurangan di dalam keluarga, mungkin itu penyakit atau doa-doa yang belum terjawab lagi. Lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita semua, seperti yang kita tahu, kita semua sedang lalui waktu-waktu yang sukar ini. Dan saya percaya, ramai di antara kita yang hilang ketenangan, atau dilanda dengan kekhawatiran, kerisauan, keresahan, atau ketakutan. Amen. Bukan itu saja. Kadangkala bila kita melihat sekeliling kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, apa yang mereka miliki yang kita tidak miliki, dan secara tidak langsung ini membuat kita mula membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang ini, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan akhirnya kita mula mempersoalkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang selama ini kita terima dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Dan akibat daripada ketidakketenangan dalam hidup ini, ada beberapa perkara yang akan berlaku. Kita mulai berhenti bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman-Nya, mungkin yang seperti kita biasa buat sebelum ini. Dan kita juga mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan atau ibadah bersama dengan saudara-saudari kita yang seiman, yang biasanya kita lakukan sebelum ini. Kita juga mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekeliling kita atas situasi yang kita lalui, atas ketidaktenangan dalam jiwa kita. Dan ini membuat kita merasa lebih tertekan atau depresi. Baik, bagaimana kita boleh hidup dalam ketenangan? Yang pertama kita harus memahami bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amen. Kita harus mempercayai bahwa ketenangan hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan. Dan untuk kita memperoleh di dalam Tuhan, ketenangan ini di dalam Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Kita harus dekat dengan Dia. Kita harus lebih banyak bersekutu dengan Dia melalui doa dan firman-Nya. Yang kedua, memiliki pikiran yang positif. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amen. Fikirkan. Firman Tuhan mengatakan fikirkan, dan apa yang kita baca tadi semuanya adalah positif, tidak ada yang negatif. Amen. So firman Tuhan mengajar bahwa untuk memiliki ketenangan kita perlu memiliki fikiran yang positif, memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, perkara-perkara yang memberi pujian kepada diri kita dan sesama kita. Amen. Dan yang ketiga, menjadikan doa sebagai saluran ketenangan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 bahagian B, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amen. Hanya di dalam doa saja kita boleh mencari ketenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ketenangan sebenarnya
ada di dalam diri kita. Apabila roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kasih, damai Kristus ada di dalam diri kita. Dan untuk kita mencari ketenangan itu, kita perlu dekat dengan Tuhan melalui doa, di dalam doa kita, dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Amen. So, saya mendorong kita semua untuk mencari ketenangan di dalam Tuhan pada waktu-waktu yang sukar ini, pada waktu-waktu di mana keadaan tidak menentu di sekeliling kita, pada waktu-waktu kita tidak dapat melihat apa yang akan berlaku di masa depan. Mari kita cari ketenangan di dalam Tuhan, karena Dialah yang memegang hidup kita, Dia yang berkuasa, dan Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Amen. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.